bikin sungkan itu waktu itu sama orang pos satpam, bal-balan itu ada mungkin 2 atau 3 atau 4 dia. Itu dimasukkan ke ruangan Waduh, malunya bukan main, saya takut waktu itu dimarahin sama pimpinan waktu itu. Modal tiba-tiba raib, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Toh seandainya apa yang saya dapat dari pegawai untuk cover kewajiban ini pun masih jauh dari cukup gitu loh. Rasanya jalan kemana-mana itu kayak nggak ngijik tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, saya kebetulan juga owner dari Katun. Untuk aktivitas masih menjadi pegawai di salah satu instansi. Selama ini waktu jadi pegawai, ya kita ngikutin jam kerjanya kan mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah kerjaan di sana beres, baru saya mulai fokus untuk ngurusin yang di brand Katun saya ini. Itu saya sudah sadar kalau IPK saya itu dengan nominal depannya angka 1 itu nggak mungkin dapat kerja baik gitu loh. Nah waktu itu kok kebetulan waktu jalan semester 4 semester 5 dulu ada lowongan PNS, kebetulan saya bisa pakai ijazah SMA. Saya iseng, saya ikut, ya alhamdulillahnya saya masuk. Dan alhamdulillah lagi saya juga penempatannya di dekat rumah di Kota Malang. Jadi sebelum turun di fashion ini, saya waktu itu banyak belajar, mulai dari properti, sempat waktu itu dites, pernah belajar forex, dulu juga pernah dulu saya juga nekuni ini sih, kalau orang Jawa Timuran sebetulnya rombeng, jadi ngambilin kardus-kardus ke warung-warung gitu, saya pernah ngelakuin itu. Misal sebulan, 2 bulan, udah nggak minat lagi, berarti stop, pindah ke forex. Sebulan, 2 bulan udah nggak minat lagi, stop, ganti yang lain gitu. Nah, selama perjalanan untuk ngecek bener nggak sih si rombeng ini cocok sama aku, bener nggak sih si forex ini cocok sama aku, di dalam hati kecil itu masih kepikiran sama kaos. Akhirnya setelah mencoba tiga hal ini, oke, aku fokus di kaos deh kalau gitu. Memang waktu kuliah dulu memang pernah iseng juga sih, iseng ikut-ikut tender gitu sih, untuk maba-maba gitu kan biasanya bikin seragam tuh. Dulu memang pernah iseng itu dan saya dapet. Mungkin karena itu ya, jadi kepikiran terus sampai walaupun udah belajar hal banyak masih kepikirannya. Akhirnya itu sih akhirnya saya memutuskan untuk bikin kaos ini. Jadi waktu kuliah saya ini diajakin sama adiknya teman saya, namanya waktu itu Rika itu ngajak, Mas ikut tender yuk, mau maba baru gitu. Waktu itu saya masih belum punya vendor, nggak tahu jahit di mana, nggak tahu beli bahan di mana. Cuman yang saya sebutin ke Mbak Rika itu, aku pengen mau buka usaha baju gitu aja. Terus tiba-tiba dia ngajakin di kampusnya waktu itu ada tender. Yo, ayo gitu kan. Lalu ayo kita presentasi ke 3 atau 4 fakultas. Akhirnya dapat 2 fakultas. Bukan seneng tapi malah pusing. Kan nggak ngerti apa-apa, bahan nggak ngerti, penjahit nggak ngerti. Ya tempo cuman waktu berapa hari itu, akhirnya saya keliling, nyari di mana, beli kainnya di mana. Ya alhamdulillahnya ada jalannya gitu loh. Sangat nekat waktu itu. Kan nggak punya karyawan tuh. Waktu itu kita dapat, kalau di total mungkin saya lupa ya, 1000 pieces atau berapa gitu kan. Kan nggak punya karyawan tuh buat packing segala macam. Akhirnya teman-teman kelas, ayo, wangono aku gitu. Untuk packing, bersih-bersih benang segala macam, ya alhamdulillahnya lancar sih, nggak ada masalah. Itu awal mulanya kayak gitu. Yang paling lama yang itu, yang
rombeng itu. Risetnya paling lama itu. Jadi saya mulai cari di mana beli bahan mentahnya, maksudnya bahan kardus bekasnya, koran bekasnya. Sampai saya itu udah tahu jalannya untuk setor ke pabrik itu, saya sampai udah tahu waktu itu. Cuman kesulitannya nyari ininya nyari sampahnya itu yang sulit. Kebanyakan sudah dihandle sama orang lain. Waktu itu masih kuliah gitu. Jadi waktu kuliah teman-teman kan kalau kuliah kan bawa buku segala macam. Saya bawa karung sama timbangan. Sempet takut ini sih. Aduh, orang tua malu nggak ya kalau aku mainan gini? Sepertinya malu. Tapi support akhirnya gitu loh. Jadi kalau misal di tempat kerja beliau ini ada sampah, ada kertas-kertas bekas, itu dibawa pulang biar aku bisa jual gitu. Ya itu sih Om. Setelah itu mungkin nggak lama ya ini yang ikut PNS itu 2013. Iya, semester 5 semester 6. Pokoknya selama kerja jadi pegawai itu rolling bidang lah. Ada yang urusan dengan tahanan. Kalau sekarang sih lebih banyak ke urusan pengelolaan ini sih, inventaris kantor. Sedikit banyak saya juga mendapat keringanan juga. Maksudnya keringanan ini gimana sih? Memang kan nggak dipungkiri kan. Kadang kalau kita lagi kerja nih, diem-diem, entah kita dilihatnya ngelamun atau gimana kan. Sedangkan kita mikirnya kan kesana kemari kan. Pimpinan saya waktu itu Bu Meli juga ngerti gitu loh. Oh, Reiki mungkin juga sibuk di sana. Jadi dia paham kalau misal saya lagi nggak ngeblank atau gimana gitu. Kiki mutual disik, rokok ada disik gitu, gitulah. Hal kecil kayak gitu udah support buat saya, juga terima kasih buat Mbak Meli. Sebelum saya membeli bahan baku, saya kan ya sudah sedikit riset kecil-kecilan lah Om. Apa sih yang di Kota Malang ini warna-warna yang nggak ada gitu, belum disediakan di sini. Akhirnya ketemulah warna 10 warna, 15 warna. Akhirnya saya pilih, saya datengin dari Kota Bandung, saya datengin ke Malang. Waktu itu juga lucu, kan masih belum punya alamat kota untuk ngirim barang. Jadi saya terpaksa saya titipkan ke alamat kantor. Saya catatan turung ditaruh di pos saja gitu. Yang bikin sungkan itu waktu itu sama orang pos satpam, bal-balan itu ada mungkin 2 atau 3 atau 4 ya. Itu dimasukkan ke ruangan Waduh, malunya bukan main, saya takut waktu itu dimarahin sama pimpinan waktu itu. Ya Allah, itu sih ya awalnya seperti itu. Mulai foto produk, mulai bersih benang, packing, diangkat ke media sosial, itu semuanya saya sendiri waktu itu, single factor waktu itu. Awal jual dulu, saya masih ingat customer pertama saya orang Kediri. Waduh, senangnya bukan main waktu itu. Saya packing semaksimal mungkin, serapi mungkin. Itu mungkin dia tahu dari kami dari Instagram sih sepertinya ya. Setelah pulang dari kantor, entah jam berapapun itu, sampai di tempat saya istirahat, langsung saya packing. Kalau misal ekspedisinya tutup, mau nggak mau besok paginya sebelum saya apel di kantor harus ke ekspedisi dulu. Perjuangannya seperti itu dulu. Jadi kalau memang awalnya produknya segmennya hanya t-shirt dan dari warnanya yang memang unik ya. Lalu semakin kesini, semakin sampai tahun sekarang ini, tahun 2022 ini, produk makin melebar Kita juga main ke jaket pun ada hoodie, ada jaket khusus bisa untuk kita sebutnya sih windbreaker ya. Itu bisa untuk naik gunung, bisa untuk motoran, dan ada jaket khusus untuk olahraga, jaket running. Memang kalau unique selling point-nya kami sih merasa di keunikan warna Jadi kita sebisa mungkin warna yang kita sediain itu nggak mudah didapat di tempat lain. Itu masih menjadi ciri khas kita sih. Kalau untuk bahan, karena brand kita juga namanya juga katun, jadi kita harus ya feel-nya kalau dipakai juga katun, bahannya juga harus katun. Akhirnya saya memutuskan untuk nambah tim itu saat kita udah mulai, aku memutuskan untuk sebetulnya kita harus mulai ikut event-event offline ya di lokal. Waktu itu masih di awal-awal masih di lokal, maksudnya lokalnya masih di sekitaran Kota Malang aja. Nah dari situ kan penjualan udah mulai naik, terus sedikit banyak sudah mulai ada yang tahu, mulai order-order di WA segala macam. Nah disitulah saya meng-hire teman-teman saya. Waktu itu masih circle yang deket-deket aja sih. Di saat yang sama juga masih kuliah.
dugaan kami waktu itu kita mulai dikenal karena kita ikut event. Penjualan itu besar di event. Online ada, cuman porsinya nggak banyak. Yang paling seru itu sepertinya di waktu kita ikut Kickfest di Bandung. Mungkin karena bintang tamunya ya waktu itu. Itu dialami nggak hanya brand kami, tapi brand lain, booth-nya brand lain. Jadi saking banyaknya pengunjung, orang-orang itu nggak bisa jualan di booth. Banyak orang sampai masuk ke booth-nya orang-orang ya nikmatin lagu itu. Itu serunya di itu sih, yang unik sih. Sampai nggak bisa jualan itu saking banyaknya orang. Jadi waktu tahun 2019 akhir, saya itu sudah ngobrol sama semua tim, bro, 2020 kita hold dulu ya event. Bukan karena COVID, kita hold, ayo benerin pondasi dulu, benerin strukturnya gimana, soal urusan orangnya gimana lah itulah. Nah kok kebetulan di 2020 itu ada kejadian COVID. Rencananya dulu memang kan 2020 mau ikut event, tapi nggak usah wes, kita benerin internal dulu, dibenerin, dirapikan dulu. 2020 nggak ada event, memang ya udah berarti sudah nggak masalah waktu itu. Tapi penjualan kita akhirnya full di online. Jadi saat saya lagi kerja, sedangkan di usaha saya sedang lagi rame-ramenya gitu ya. Ya ini Om, kita harus pinter-pinter ini sih, ngasih tugas orang itu juga yang jelas, yang clear. Tim sih yang paling pinter ya, kita harus rekrut tim itu yang ini sih, yang bagus juga sih. Artinya kalau bicaranya seperti itu, kalau kita bicara di dua pekerjaan di waktu yang sama, kita harus pinter-pinter belajar soal delegasi gimana sih bagi kerjaan, bagi waktu, itu sih deliver message-nya itu yang harus clear, kristal. Kalau masalah sih pasti ada kan cuman sesegera mungkin harus di resolve. Nggak mungkiri sih memang tim-tim saya ini sebagian besar fresh graduate. Ada yang memang punya pengalaman kerja, tapi ada yang memang keluar dari lulus dari kampus langsung saya kerja di sini. Jadi mungkin ya karena memang belum pernah situasi di kantor itu seperti apa, jadi kita juga harus ngasih tahu lah gimana sih kalau di kerja itu biasanya gini loh. Jadi mau nggak mau ada manfaatnya waktu saya kerja jadi pegawai. Oh gini dah culture-nya waktu di instansi itu seperti ini, itu saya juga ajarkan ke anak-anak. Anak-anak kan kadang masih muda kan, kok gini sih, padahal itu hal yang lumrah kalau kita di instansi. Itu juga saya jelaskan, yang benar itu gini, kalau misal ada instruksi A, itu turunannya kamu juga harus report juga ke bagian ini, biar nggak jadi salah paham. Kalau strategi yang jitu seperti apa? Sepertinya harus tahu persona pelanggan kalian sih sepertinya. Dia itu kayak gimana sih? Pelanggan itu seperti apa sih, bahasa yang lagi tren untuk market kamu itu gimana. Jadi kita harus benar-benar tahu sih, gitu sih. Kalau kita pendekatannya untuk baik branding atau mungkin untuk promosi, kalau menyesuaikan dengan tren sesuai marketmu, insya Allah match lah, bisa masuk sih Om. Selama perjalanan ini masih 5 tahun ini, yang paling teringat itu waktu di tahun 2016 akhir, waktu itu awal Desember. Jadi 2016 awal sampai November kita kan full itu. Full ini maksudnya apa? Per bulan tuh kita ikut event terus, per bulan 1 kali. Sampai titiknya di akhir November waktu itu kita ada bikin pop up store gitu di salah satu mall di Kota Malang. Di hari terakhir waktu itu saya merasa masih ada potensi penjualan sekian gitu kan. Saya cek di hari terakhir, loh stokku kok habis gitu kan. Nah sedangkan saya merasa dari hitungan-hitungan yang hanya di kepala itu masih bisa sekian, tapi stok kok sudah habis. Nah, terus ini kemana gitu kan. Nah itu hal terberat. Setelah event selesai saya bingung, kok tiba-tiba uangku nggak ada gitu loh, modal itu kok tiba-tiba menghilang. Pusing kan waktu itu. Sedang waktu itu tim sudah berapa orang ya, mungkin 6 atau 7 orang kalau nggak salah waktu itu. Modal tiba-tiba raib, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Toh seandainya apa yang saya dapat dari pegawai untuk cover kewajiban ini pun masih jauh dari cukup gitu loh.
rasanya jalan kemana-mana itu kayak nggak nginjek tanah Om. Pusingnya bukan main, tapi saya kan hanya punya waktu sebulan. Desember itu saya harus cari solusi nih, kok bisa kayak gini gitu kan. Di tracing, kenapa kok kayak gini. Saya record balik ke bawah, ke belakang, ternyata ketemu ada 2 masalah yang saya nggak sadari, ternyata ini nggak baik gitu kan. Bukan urusan sama orang, bukan urusan kepercayaan, bukan, tapi pure dari intinya dari disiplin administrasi sama soal aset-aset perlengkapan gitulah. Intinya problemnya di 2 titik itu. Oke, udah ketemu kan, masalahnya udah ketemu. Desember mulai browsing tuh, gimana sih orang kalau lagi bangkrut itu pikirannya tuh gimana sih, cara kerja mereka kalau berpikir itu gimana sih. Waktu itu ada satu link ya, link course online, video online, intinya soal digital marketing lah. Di titik itu course itu bagi saya bukan course yang murah, 2 juta sekian kalau nggak salah waktu itu. Pertimbangan untuk ikut itu course itu saya mungkin ada kali 1 minggu gitu kan. Saya kan perokok aktif nih, untuk merokok aja pikir-pikir. Akhirnya setelah bulat saya ngomong sama istri juga, oke lah saya beranikan diri ikut course itu. Oke, ternyata banyak yang saya dapat kan. Kerja jam 8 sampai jam 4 sore, bikin kopi istirahatnya di rumah, lanjut sampai jam 3 pagi. Itu mungkin ada 3 minggu seperti itu. Minggu ketiga Desember, apa yang saya dapat dari course saya tes. Sepertinya bisa, langsung saya tes untuk tujuan jualan, bisa. Januari akhirnya kita terapkan cara itu. Titik baliknya di persis 2016 awal. Jadi waktu saya mencari cara untuk membalik keadaan waktu itu hanya sebulan ya, hanya 1 bulan. Waktu Januari akhir itu kan sudah ada nafas-nafas enak tuh, itu rasanya leganya bukan main Om. Jadi kesalahannya adalah saya nggak pernah pakai yang namanya disiplin administrasi ya, mulai dari penjualan kayak, mulai dari belanja bahan kayak, semuanya itu cuman dari kira-kira di kepala semua. Yaitu yang jadi problem di situ. Cash flow belum benar, karena kan kalau event kan kita butuh dekorasi segala macam kan. Uangnya kemakan buat bikin dekor ini segala macam ya, di situ. Soal penjualan segala macam sih Om, sepertinya saya nggak sampai yang euforia, oh kita udah segini seperti itu, sebenarnya nggak ada sih kalau cerita kayak gitu. Cuman yang bikin seneng itu justru bukan hal yang materialistis ya Om. Yang bikin seneng itu malah customer kami atau mungkin orang-orang yang baru tahu kami itu, dia ngira kita dari Jakarta, brand dari Bandung. Udah cukup sesimpel itu aja, kita udah seneng sih waktu itu. Yang berbau-bau material itu sih sepertinya nggak ada sih Om. Itu sih buat saya itu prestasi sih Om, buat saya. Artinya apa yang saya lakukan, cara saya menyampaikan itu sepertinya masuk ke mereka gitu. Sampai dia punya pemikiran seperti itu. Oh ini dari Bandung ya, ini dari Jakarta. Itu udah seneng sih. Hal kecil kayak gitu aja sih yang buat saya seneng. Itu aja. Ini menurut saya pribadi ya, ada nggak sih cara jitu yang anti sakit gitu kan, anti terluka gitu kan, pasti sehat dan pasti untung? Sepertinya sih nggak ada sih Om. Justru yang kalau pengen bisa dapat sehatnya, kalian harus tahu sakitnya dulu, misal gitulah. Sakitnya bervariasi, kalian tahu obatnya yang makin bervariasi gitu sih. Sepertinya perlu proses untuk naik turun itu memang nggak enak turun itu, cuman harus sepertinya perlu dialami untuk ini sih, untuk lebih ke mental kita. Gimana sih tindakan kalian kalau situasinya seperti ini? Kalau cara yang anti sakit, anti ini sih nggak tahu sih. Sepertinya sih nggak ada ya, saya nggak tahu ya itu sih. Saya sih sebenarnya orangnya ini nggak suka bertele-tele sih Om. Maksudnya saya pendiam, tapi kalau ngomong langsung ceplos gitu. Terus kalau kamu minta bantuan, akan saya bantu semaksimal mungkin gitu sih. Dari kecil itu saya selalu mikirin orang lain sepertinya Om. Jadi kalau main ke temen, yang saya pikirkan itu senengnya anak-anak gimana. Yang saya pikirin selalu orang lain sih.
buat teman-teman yang lagi berkunjung nih di channelnya Pecah Telur, saya rasa sih saya yakin yang lihat pasti entah entrepreneur atau calon-calon entrepreneur, kalian harus inovatif, harus kuat mental. Kuat mental kadang bukan serangan dari luar, tapi justru serangan dari dalam, kontrol ego gitu sih. Waduh, narsis lagi nih berarti. Jadi kalau unique value menurut saya pribadi ya Om ya, kalau saya ke tim saya, itu saya mencoba untuk tidak terlihat ini sih, terlalu apa ya, jenjang-jenjang gini lah Om, yang struktural gitu lah Om. Saya memposisikan diri saya itu kalau sama mereka itu tahu, nggak pernah mau dipanggil bos, itu saya nggak pernah mau dipanggil juragan, itu malah saya benci kayak gitu. Jadi apa yang waktu saya sebagai pegawai itu nggak suka kan kalau di gini-gini kan sama pimpinan. Nah, yang nggak suka itu coba saya terapin di sini. Oke, aku nggak boleh kalau seperti ini, nggak boleh. Jadi saya harus mencari cara yang lebih merangkul atau gimana. Lagian kan anak-anak di sini mayoritas milenial beda sama generasi yang kayak ini kan. Jadi pendekatannya juga beda. Itu sih. Kalau ke rekan kerja untuk partner, kita memang ada kolaborasi, sedang ada running kolaborasi, entah sama brand lain atau sama rekan-rekan ini ya, pihak vendor ya. Saya itu intinya gini kalau sama vendor ya, saya berusaha semaksimal mungkin jangan dipersulit. Kita permudah, dia pasti juga ngasih kita kemudahan. Gitu-gitu juga kalau kita sama brand kolaborasi. Jadi kalau kita menawarkan perjanjian kita, dia yang nawarin ngasih gula 1 kilo, kita semaksimal harus lebih, gulanya harus lebih banyak. Kita harus ngasih benefit lebih ke mereka, intinya itu. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih, saya Rizky dari brand Katun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nah ini ya, yang zenitnya panjang L, tingginya, yang ini 1 XL